Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menulis sistematika proposal penelitian hukum atau sistematika proposal skripsi saudara. Jadi dalam penelitian skripsi atau penulisan skripsi saudara, itu ada sistematika yang harus Anda tulis dalam skripsi saudara. Sistematika ini menjadi hal yang sangat penting bagi saudara untuk menentukan kira-kira skripsi apa yang akan Anda tulis dalam skripsi saudara nantinya. Jadi sistematika ini merupakan alur berpikir saudara dalam hal menulis skripsi, sehingga skripsi saudara dapat dinyatakan layak untuk diteruskan atau tidak layak untuk diteruskan. Biasanya proposal skripsi ini dipresentasikan oleh saudara sebelum saudara lebih lanjut menulis bab 2, bab 3, bab 4, dan bab seterusnya. Baik, kita bahas satu persatu apa saja yang ada dalam proposal skripsi. Yang pertama, proposal skripsi merupakan bab 1 dalam penelitian yang akan Anda tulis dalam skripsi saudara. Seperti halnya bab 1, maka diawali dengan yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini merupakan kumpulan dari berbagai macam persoalan yang akan Anda bahas dalam skripsi saudara. Seperti yang sudah dibahas pada poin selanjutnya, latar belakang merupakan poin sentral dalam hal kalian menulis skripsi hukum. Kemudian yang kedua, setelah latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian terkait dengan problem yang akan Anda bahas dalam skripsi saudara. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian. Anda harus memilah antara tujuannya apa dan manfaat penelitian yang akan Anda dapatkan dalam hal meneliti skripsi yang akan Anda ambil itu apa saja. Jadi sekali lagi, tujuan dan manfaat di sini biasanya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa. Kemudian yang keempat, Anda juga harus membahas tentang kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Jadi di sini adalah hal-hal yang melatar belakangi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa terkait dengan skripsi yang akan Anda bahas pada tulisan skripsi saudara. Tentu di sini harus dibagi menjadi dua. Kerangka teorinya apa dan kerangka konseptualnya apa. Terkait dengan bagaimana cara menulis kerangka teori dan kerangka konseptual, kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian yang kelima, hal yang tidak kalah pentingnya adalah metode penelitian. Biasanya metode penelitian ini sering ditanyakan oleh penguji saudara. Metode penelitian sendiri biasanya terdiri dari 4 bagian. Yang pertama terkait dengan sifat penelitian, apakah normatif atau sosiologis atau justru campuran antara normatif dan sosiologis. Yang kedua terkait dengan pendekatan masalah yang Anda gunakan, apakah pendekatan perundang-undangan, apakah pendekatan teori hukum, apakah pendekatan sejarah hukum, dan lain sebagainya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sumber hukum yang Anda gunakan. Sumber hukum primernya apa, sumber hukum sekundernya apa, dan sumber hukum tersiernya apa. Nanti kita akan bahas terkait dengan sumber hukum ini di pertemuan berikutnya. Kemudian yang keempat, dalam metode penelitian itu juga disebutkan tentang analisis dan pengolahan bahan hukum.
Di sini Anda harus menjelaskan bagaimana terkait dengan data-data yang sudah Anda miliki, kemudian dianalisa menjadi sebuah penelitian skripsi hukum. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Yang keenam, yang sangat penting juga terkait dengan sistematika penulisan hukum. Jadi dalam sistematika penulisan hukum ini, kalian akan menguraikan bab 1 itu terdiri dari apa saja, bab 2 terdiri apa saja, bab 3 itu apa saja yang akan Anda tulis dalam skripsi saudara, dan lain sebagainya. Jadi sistematika penulisan ini merupakan alur berpikir saudara dari bab 1 sampai dengan bab akhir, penutup, dan kesimpulan. Sedangkan yang ketujuh, yang terakhir, proposal skripsi, juga berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah dokumen-dokumen yang Anda gunakan sebagai bahan dalam penulisan proposal skripsi saudara. Mengenai tata cara penulisan daftar pustaka, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itulah 7 hal yang harus ada dalam hal kalian akan menulis proposal skripsi yang akan Anda presentasikan pada sidang proposal skripsi hukum saudara. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.